lalu dia pakai motor jaga takut-takut. Awal dari ngobrol-ngobrol, oh iya betul. Nah, dorong sama-sama akhirnya pas orangnya lewat, meskipun ada yang paling kasus luar biasa. Nah, ini yang memprihatinkan ada di sekalian. Kenapa hal itu bisa terjadi, hal itu bisa lahir muncul di gereja seperti itu? Itu karena itu lemahnya pergaulan. Apalagi pengaruh gadget ya, pengaruh gadget. Kalian tidak tanpa sadari jaga balas scroll itu 3 jam habis. Menghabiskan 15 detik itu di satu video. Ya, di satu video kalian habiskan 15 detik tersebut dari awal video itu sampai itu video berakhir, itu sama softwarenya langsung diingat. Oh, dia suka yang begini. Itu memang sudah diprogram seperti itu ya. Jadi kalau kalian tahan 15 detik melihat video itu dari awal sampai akhir, maka software itu akan memberi kesimpulan si siapa namanya? Contoh misalnya si Iwan, oh dia suka ini. Maka yang video yang berikutnya yang akan muncul yang tadi yang berhubungan dengan betul tidak? Kalau dia suka lihat tentang ceramah agama, Daas Latif misalnya, maka yang dia scroll lagi akan muncul yang berhubungan dengan ya. Tapi kalau dia bukannya au-au atau basudara, siapa dulu? Atau si Stressman misalnya, pasti maka informasi tentang tawar akan muncul terus. Anda bisa bayangkan 3 jam. Misalnya dari habis sambil mau tidur ya, habis tarawih jam 8 sambil mau tidur, Anda pas scroll itu, dan yang disuguhi itu video yang terjadi. Apa yang terjadi? Tak ingat terus, no? Nah, karena setelah ingat terus, masuklah dia ke dalam, sehingga hal yang sebenarnya itu luar biasa, tidak biasa, ini tidak menjadi menganggap hal yang biasa. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Tanpa kita sadari. Makanya sebenarnya kita harus punya disiplin diri untuk penggunaan. Kalau ada yang dia suka bisa pakai kata oh my god, dataku habis. Akhirnya so mulai bingung, so marah-marah, musuh bagian ini tidak mau, musuh bagian itu tidak mau. Ini teman tidak mau. Nah, ini hati-hati. Berarti Anda sudah mulai masuk kategori yang ke dan ini bukan cuma kalian. Kita Bapak dan Ibu itu pun akan mengalami hal yang sama. Yang bedanya kami ini sudah tumir, so melewati masa seperti kalian. Jadi kita sudah kaya dengan informasi sehingga kita bisa membedakan, kita bisa mengambil, melihat. Tapi kalau kalian mau scan ya, mau scan di lab, ada pas saya ke lab sana, scan kamar ini kotak usia kalian masih menyala semua. Betul. DP pulus itu, DP lampu itu masih menyala semua sampai yang di bawah salah sini saya. Yang lain sudah redup. Karena yang saya kerjakan sudah ya paling urusannya tinggal sedikit saja. Tapi kalau usia kalian memang masih fresh ya. Oleh karena itu semua informasi itu langsung kalian serap karena kemampuan otak kalian, anak remaja. Nah, kalau belum didampingi dengan mana yang baik, mana yang berakibat tidak baik, ya, mana yang kedepannya bisa jadi informasi yang menguntungkan, itu kan kalian belum punya standar seperti itu. Ya,
Berbeda lagi kalau yang sudah puluhan tahun misalnya pekerjaannya hanya maaf bukan saya mengenal ya, misalnya pekerjaannya hanya satu yang masih menyala, yang lainnya yang berfungsi untuk yang lain sudah tidak menyala. Oleh karena itu adik sekalian di usia-usia emas seperti kalian ini fokus ya, nggak memilih apa mau. Semua masih terbuka buat Anda. Buat yang kelas 12 yang mau bekerja atau mau melanjutkan, pikirkan masa depannya. Ya, ya kan? Karena pilihan 10 tahun apa namanya itu hal-hal yang kita mengisi hari-hari kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Yang seperti tadi saya sampaikan ya. Sehingga ketika kebiasaan itu sudah berada di dalam diri kita, di dalam hati kita, ketika ada sesuatu yang tidak biasa, itu kita akan merasa ganjal. Misalnya kita melihat teman kita melakukan bullying. Tahu itu bullying? Ada yang tukang bully di sini? Ada yang tukang bully di sini? Apa itu bully? Perundungan ya, bahasa Indonesia. Perundungan. Apa itu perundungan? Tindakan seperti apa yang dimaksudkan dengan perundungan? Ya, yang bagaimana? Coba si contoh. Bagaimana ya? Kekerasan terhadap teman sekolah. Misalnya Pak Pajak, ya, minta 2.000, Pak Oga. Termasuk bullying tidak itu? Termasuk bullying tidak? Termasuk tidak? Hari ini kan aku lupa kasih tahu. Tidak. Oh, berarti kalau disebut nyampe tidak ya. Mau secara berulang ya. Tentu kalian sering lihat. Tidak bicara dengan si ini. Terus dia mengawali teman-temannya untuk tidak bicara dengan yang ini. Itu boleh tidak? Ya. Itu tidak berulang salah. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, jadi sekalian ada satu setelah hasil penilaian kualifikasinya sama, semuanya memenuhi syarat. Akhirnya yang terakhir tinggal serahkan kepada bos yang punya perusahaan, bos 10 ini gagal sama ini 10 ini bos semua orang jaga komputer orang bisa lipat 2 per kepala 5. Nah di hadapan bos mereka sudah tidak diuji lagi tentang keterampilannya, pengetahuannya atau tidak. Bahkan dia diajarkan oleh bapaknya untuk tidak terbiasa melihat sesuatu yang tidak terlatih. Jadi dia kalau dia melihat misalnya dia datang ya, di rumah itu kotor, ada banyak menerima dia bukan dari dia berbicara dengan orang tersebut tidak. Jadi waktu dia datang ke perusahaan itu pagi-pagi itu si bos itu kan ada CCTV di ruangannya. Nah di kantor itu begitu dia masuk kesetnya itu tidak terletak di tempat yang seharusnya. Keset kantor ya, dia cuma ojo-ojo ke sana atau di pinggir. Dia datang, mau masuk dia rasa tidak. Biasa keset itu harusnya ada di situ. Keset itu harusnya ada di situ di belakang. Jadi cuma diambil dia pukul-pukul angkapan kasarnya itu keset ya. Waktu dia datang kabulan dari mana? Waktu itu dipakai bos. Itu bos lihat di CCTV. Cuma itu yang bikin dia lulus. Itu apa dari sekarang?
Untuk hal seperti itu saja dia bisa melakukan, apalagi hal yang lainnya, ya kan? Ya. Berarti kalau dia melihat atau dia sementara belajar semakin sempit, ya, semakin sempit. Saya bukannya ya, tapi semakin banyak sehingga semakin sempit persaingan itu. Semakin banyak susah kita untuk bisa karena semakin banyaknya orang, ya, apalagi dengan cara keterbukaan. Oleh karena itu kemampuan keterapi dan pengetahuan itu harus dibarengi dengan akhlakul karimah. Karena banyak orang yang pintar, terampil, tapi tidak bisa bertahan di sebuah perusahaan, tidak bisa bertahan dalam karir, gagal dalam karir karena akhlak, karena tipikal lakukan, ya kan? Kalau yang penting kaji. Dia itu tidak terlalu pintar, yang penting dia mau hari-hari mau bekerja dalam tepat waktu dan membadengan, tidak seperti pembadengan. Mau pilih PKL, masuk di lokasi PKL, 1 minggu pertama cuma dia suruh cuci motor. Tempat PKL-nya di Toyota Astra. Mau berbuat baik, menjadi orang baik itu pilihan. Dan yang menjadi orang yang sebaliknya. Jadi kalau misalnya kalian ada pilihan itu, kenapa harus memilih yang tidak menjadi yang baik? Itu tawuran. Kalau kita ahlaknya baik, siapa mau hijau kita semua pulang buat puasa ini. Karena lahir muncul dari dalam diri, ya, bahwa apa yang kita lakukan ini tidak baik, sehingga kita tinggalkan.